Kita buka Alkitab kita, Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 15. Yohanes 16 ayat 7 sampai 15. Sebagaimana biasa saya ajak kita membacanya bergantian. Saya baca ayat 7, Bapak Ibu baca ayat 8. Terus kita bergantian ayat terakhir ayat 15 bersama-sama. Dengan catatan, perhatikan banget apa yang kita baca. Yang setuju katakan amin. Saya mulai. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saya mulai bawa Anda kepada konteks supaya Anda sungguh melihat ini dari perspektif Tuhan. Pertama, pasal berapa yang kita baca ini? Halo? Pasal berapa yang kita baca? Pasal 16. Tahu Anda Yohanes ada berapa pasal? Yang nyontek berapa? 21. Anda tahu pasal 16 ini apa? Pasal 16 ini saudara adalah kuliah-kuliah terakhir Yesus pada murid-muridnya. Kesimpulan-kesimpulan supaya mereka ikut Yesus dan mereka setia. Kalau mereka nggak ngerti, pasti mereka kecewa. Mayoritas orang Kristen ikut Yesus berakhir kepada kekecewaan. Bukan karena Yesus mengecewakan, tapi karena Anda nggak berubah. Anda percaya kepada Yesus menurut pikiran Anda. Anda percaya kepada Yesus supaya Yesus memenuhi keinginan Anda. Kan ngawur itu. Ini penting sekali. Makanya pasal 16 di kuliah-kuliah terakhir, kuliah-kuliah kesimpulan. Pasal 17 Yesus doa di Getsemane. Pasal 18 dia ditangkap, kemudian diadili, disiksa, disalibkan, mati dan dikuburkan. Bangkit menampakkan diri 40 hari dan naik ke surga. Itu berakhir. Maka pasal 16 ini penting sekali. Bapak Ibu saya minta Anda jangan meleng, jangan ada kegiatan lain. Anda fokus mendengarkan firman ini. Yang sepakat katakan amin. Maka dimulai dengan kalimat pertama, tampilkan operator. Ayat 7 kalimat pertama, tampilkan operator. Dimulai dengan kalimat apa Bapak Ibu? Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Baru Yesus ngomong berikutnya. Ngerti? Sekarang saya tanya. Tanpa kalimat pertama ini, kalimat berikutnya ucapan Yesus benar enggak? Tanpa kalimat pertama. Kenapa Yesus ngomong, namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Kalau tanpa kalimat ini, kalimat Yesus berikutnya adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi bla 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 dan sebagainya. Kira-kira itu kalimatnya benar nggak? Tanpa kalimat pertama. Benar nggak? Benar. Karena setiap ucapan Yesus pasti benar. Kalau benar, kenapa Yesus harus mengucapkan ini? Namun benar yang kukatakan ini kepada, kenapa harus diucapkan? Dalam konotasi lain,
Dalam konotasi lain, kalau orang berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, ada kata petunjuk ini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Dalam konotasi lain, seolah-olah sebelumnya dia ngomong gak benar. Yang ini benar. Tapi bukan itu konteksnya. Namun benar yang kukatakan kepadamu, ini kepadamu, konteksnya apa? Ada penekanan. Ulangi, ada apa? Berikutnya. Nggak boleh lupa sampai mati. Itu penekanannya. Berikutnya apa? Ini harus. Saudara yang kekasih, umumnya orang Kristen terlalu tersita perhatiannya, terlalu tersita waktunya, terlalu tersita uangnya untuk yang nggak harus. Nggak cerdas Kristen di dalam. Terlalu tersita waktu Anda, tenaga Anda, perhatian Anda, uang Anda untuk yang gak harus. Ditambah lagi, di gereja-gereja sekarang seringkali menekankan khotbah yang gak harus. Sayang sekali. Halo, ke Israel harus gak? Jawab dong. Ke Israel harus gak? Enggak. Enggak. Catat baik-baik. Jangan pakai istilah Holy Land di Israel. Israel itu bukan Holy Land. Itu konsep agama tetangga, tanah suci. No. Saya asal mimpin orang-orang pendeta atau dosen-dosen teologi asal ke Israel kasih kuliah. Selalu saya ingatkan kalau di Yerusalem Timur, hati-hati. Ransel taruh di depan. Karena apa? Copetnya banyak. Holy Land opo iki? Ya. Halo. Sampai mati pun Anda enggak ke Israel, enggak ukuran bagus rohani Anda atau enggak bagus. 1000 kali Anda ke Israel, enggak ukuran Anda makin rohani atau enggak. Catat bebek. Tapi saya ingatkan Anda, kalau Anda bisa jalan-jalan ke Amerika, kalau Anda bisa jalan-jalan ke Eropa, kenapa enggak ke Israel? Nyambung enggak? Kayaknya enggak rela muka lo. Ayolah. Mana lebih rohani, dibaptis di Sungai Yordan atau Sungai Ciliwung? Gak usah ketawa, jawab dong. Mana lebih rohani? Sama. Karena yang harus bukan tempatnya, bukan caranya. Catat baik-baik. Yang harus apa? Dalam nama siapa Anda dibaptis? Itu harus. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Anda dibaptis di Sungai Ciliwung, pasti rohani. Kalau Anda dibaptis di Drum, tetap rohani. Tapi kalau Anda di Sungai Yordan dibaptis dalam nama Pendeta Rituan Huta Barat, saya jamin Anda masuk neraka. Pasti. Jadi nggak usah merasa hebat. Aku dibaptis Sungai Yordan, lo enggak. Nggak ada. Itu bukan nilai. Itu bukan nilai. Makanya nggak usah harus. Halo, sakit sembuh harus nggak? Nggak jawab loh. Sakit sembuh harus enggak? Enggak. Hanya orang bodoh yang menekankan itu. Catat PP dong. Khotbahlah kebenaran karena ini akhir zaman saudara. Khotbahlah kebenaran walaupun enggak disukai. Khotbahlah kebenaran walaupun tidak diundang lagi. Catat PP. Doa kesembuhan hanya boleh sampai limit tertentu. Karena ada limitnya berarti enggak harus. Gergetan lihat orang Kristen kadang-kadang mental dukunnya belum tuntas, susah. Ayo jujur Bapak Ibu, saya ulangi, jujur Bapak Ibu, Anda niat enggak hidup selama-lamanya di bumi? Jawab dong. Jawab dong. Anda niat masuk surga enggak? Ya niat matilah. Kalau doa kesembuhan dulu kapan matinya? Kritisilah. Alkitab benar enggak? Jawab. Benar, Alkitab bilang umur kita berapa tahun? 70, berarti ada batasnya enggak? Lebih daripada itu apa? Bukan bonus, Alkitab enggak pernah mengatakan bonus. Alkitab berkata lebih daripada itu penderitaan, itu Alkitab.
Makanya saya peringatkan Anda Bapak Ibu. Kalau Anda umur 70 tahun ke atas ulang tahun, gak usah lagi nyanyi. Panjang umurnya, gak usah. Mau kemana Anda? Mau kemana Anda? Kayaknya ketawa Anda mengandung kepedihan nih. Gak harus doa kesembuhan. Boleh gak? Boleh. Jangan gereja mengajarkan anti doa kesembuhan. Sesat. Sama sesatnya gereja menekankan, mengutamakan doa kesembuhan. Sama sesatnya itu. Yang anti doa kesembuhan sesat, yang mengutamakan doa kesembuhan sesat. Karena itu gak harus. Saya ulangi, kalau anak Anda suami istri muda, anak Anda masih kecil-kecil. Halo? Anda niat liburan gak usah jauh-jauh ke Bali. Saatnya mau masuk pesawat datang pengumuman. Pesawat Anda delay 2 jam. Kesel nggak? Kesel nggak? Mungkin Anda nyeletuk, ini pesawat atau burung emprit ya, jengkel mungkin. 1 jam berikutnya anak Anda yang masih kecil-kecil komplain. Papi mami katanya kita mau ke Bali, kok nggak masuk pesawat? Bosan pulang aja deh. Kita kasih pengertian, nak tadi dibilang delay 2 jam. Ini sudah 1 jam. Berarti lebih kurang 40 menit lagi kita akan boarding. Yang benar? Benar. Akhirnya anak kita mengerti. 40 menit nggak ada boarding. 1 jam berikutnya nggak ada. Loh, datang pengumuman yang baru. Pesawat Anda delay 8 jam. Keriting nggak muka lo? Ayo jujur Bapak Ibu, yuk supaya cerdas, jangan krisan bodoh-bodoh. Supaya cerdas. Anda komplain nggak? Anda komplain nggak? Ayo dong, konsisten dong. Delay ke Bali komplain, apalagi delay ke surga komplain dong lo. Sesat. Lu ketawa nyambung nggak? Saya bingung. Kok Kristen dibodoh-bodohin terus dan mau lagi dibodohin? Ke Bali delay 8 jam lu marah. Ke surga tolong Tuhan delay 20 tahun. Apa ini? Mana lebih bagus, Bali atau surga? Halo, di surga ada macet nggak? Ada banjir nggak? Take off lah. Bingung saya orang Kristen ini. Ayolah. Saya sedih banyak pendeta-pendeta mengkhotbahkan yang nggak harus. Mau kemana jemaat ini? Makanya Tuhan bilang apa? Banyak yang terpanggil, lanjut. Itu gertakan atau pasti digenapi? Gemetarlah baca ayat itu. Jangan Anda kaget siapapun Anda di ruangan ini. Siapapun Anda di ruangan ini. Jangan Anda kaget kalau Anda nggak terpilih. Kalau Anda kaget nanti saya kaget. Karena sudah diperingatin Tuhan. Siapapun Anda. Jangan Anda kaget kalau nggak terpilih. Halo, khotbahlah kebenaran. Khotbah yang disukai Tuhan walaupun nggak disukai pendengar. Ini penting sekali. Itu nggak harus, miskin kaya nggak harus, menjadi pejabat tinggi nggak harus. Catat baik-baik. Hidup benar harus. Sama saya yang nggak harus, kalau Anda terlalu konsentrasi, Anda nggak cerdas. Catat baik-baik. Tapi kalau Anda konsentrasi yang harus, Anda yang cerdas itu. Catat baik-baik. Supaya kita khotbah kebenaran. Gak mengenakkan telinga, gak apa-apa. Ini penting sekali. Makanya Bapak Ibu, karena ini harus supaya Anda tahu ayat 14. Langsung kita lihat dulu ayat 14, operator. Ia akan memuliakan aku. Siapa dia? Ia sini siapa? Roh Kudus. Roh Kudus itu memuliakan Tuhan Yesus. Gak usah ada lagu-lagu tentang Roh Kudus gak tersinggung. Tapi kalau ada lagu-lagu yang gak meninggikan Yesus, Roh Kudus tersinggung. Ini penting sekali. Roh Kudus itu dipermuliakan ketika Yesus ditinggikan. Catat baik-baik. Anda diam nyambung atau kurang? Roh Kudus dipermuliakan kalau Yesus ditinggikan. Semakin Yesus ditinggikan, semakin Yesus dipermuliakan, semakin Yesus dimasyhurkan. Di situ Roh Kudus bekerja. Pasti.
Makanya waktu saya mimpin KKR di Surabaya, ada gereja nggak perlu saya sebut namanya. Dia bilang gini, saudara-saudara ini sudah zaman Roh Kudus. Bingung saya, apalagi zaman-zaman ini. Karena ini zaman Roh Kudus, maka lagu-lagu nggak usah lagi tentang Allah Bapa, nggak usah lagi tentang Tuhan Yesus. Harus lagu-lagu Roh Kudus kita nyanyikan. Saya bilang ngaco nih. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus nggak ada zaman-zamannya, karena Dia kekal. Nyambung? Di mana Yesus ditinggikan, beritakanlah Injil, di situ Roh Kudus dipermuliakan. Makanya puncak kekristenan bukan hidupku, bukan aku lagi, melainkan Roh Kudus dalamku, bukan. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Jadi Roh Kudus itu berkenaan dengan bagaimana Yesus dipermuliakan. Maka Roh Kudus itu memfollow up pekerjaan Kristus yang sudah selesai ketika Yesus naik ke surga. Yesus datang ke dunia mati di kayu salib bukan karena penyakit, bukan karena ekonomi, bukan karena kecantikan, bukan karena kesehatan, bukan. Dia datang ke dunia ini mati ke salib karena dosa-dosa kita. Catat baik-baik itu, karena dosa-dosa kita. Itu biang masalahnya, dosa. Ini penting. Makanya Roh Kudus itu dua kata. Ulangi, berapa kata? Dua kata, roh dan kudus. Artinya roh yang menuntun hidup kita kudus. Sayangnya banyak orang Kristen menekankan yang gak harus. Kalau ada Roh Kudus pasti bahasa roh. No. Kalau ada Roh Kudus pasti hidup lu kudus. Itu benar. Ayo dong. Gereja saya juga ada bahasa roh. Saya juga asal menyembah secara pribadi bahasa roh. Secara rame-rame jarang saya bahasa roh. Secara pribadi saya menyembah bahasa roh. Pasti. Jemaat saya menyembah bahasa roh. Turun dari tempat ibadah. Selesai ibadah pertama turun. Mobilnya ditutup oleh parkiran mobil yang paralel. Pakai rem tangan lagi. Dia marah-marah, dia maki-maki dan sebagainya. Pas saya turun. Ada apa ini? Oh, enggak, Pak Pendeta. Enggak. Ada apa kamu ngomong ini? Di atas kamu bahasa roh. Di sini lu ngomong jorok. Catat baik-baik. Jangan ada dusta di antara kita. Bersyukurlah Anda firman ini diberitakan buat Anda. Ya. Saudara yang kekasih, yang sederhana. Roh Kudus itu menuntun kita hidup kudus. Itu aja sederhana dulu. Kalau lu suka dosa, kalau lu suka penipuan, kalau lu suka malas, jangan bicara Roh Kudus. Kalau Anda suka berzina, Anda suka homoseks lesbian, jangan bicara Roh Kudus. Gak ada itu. Ini penting sekali. Maka Bapak Ibu karena memfollow up pekerjaan Kristus supaya hidup kita kudus, hidup benar, maka kita harus ditolong Roh Kudus. Lihat ayat 7 kembali operator. Kritisi berkenan dengan kalimat pertama. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Penekanannya apa? Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Lanjut Bapak Ibu. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Anda bisa nggak kritisi ayat ini? Saya suka belajar, saya suka mengajar. Kalau baca Alkitab itu jangan hanya perhatikan perikopnya. Kalau baca Alkitab itu jangan hanya perhatikan ayatnya. Perhatikan kalimatnya, bahkan kata demi kata, dalam banyak hal tanda baca pun penentu. Lihat, tampilkan lagi operator. Sebab jikalau aku tidak pergi, lanjut Bapak Ibu, penghibur itu tidak akan datang. Enggak ngeh kita nih, enggak ngeh. Yesus Tuhan yang melakukan pekerjaan yang mulia di bumi ini, memperkenalkan Roh Kudus yang awal adalah penghibur. Ulangi.
Halo, apa fungsi penghibur? Jawab. Ayo dong. Apa fungsi penghibur? Menghibur. Menghibur siapa? Orang berduka. Apakah Yesus mengirim penghibur salah? Tidak. Catat baik-baik. Karena Anda orang Kristen perhatian baik-baik. Anda harus siap mengalami duka. Catat baik-baik dong. Ngapain Yesus kirim penghibur kalau orang pengikut Kristus nggak mengalami kesulitan? Nggak mengalami duka. Halo. Catat baik-baik. Kenapa ini nggak ngerti orang Kristen? Yang paling ngeri gereja menekankan ikut Yesus. Apa yang kau inginkan dikabulkan. Kan kacau. Maafkan saya. Itu Gunung Kawi. Bukan gereja. Yang sakit sembuh. Yang gak punya anak dapat anak. Apa yang kau inginkan dikabulkan Tuhan. Yang gak punya rumah dapat rumah. Halo. Kalau sakit sembuh. Miskin kaya. Yang gak punya rumah dapat rumah. Yang gak punya anak dapat anak. Kritisi. Itu bicara menerima atau memberi. Kan mengerikan. Ibadah yang sejati itu bukan menerima. Apa? Di atas memberi, berkorban. Catat baik-baik. Persembahkanlah tubuhmu. Kalau persembahan itu bicara mesbah. Persembahkan itu bicara pengorbanan. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Kalau enggak begitu, itu enggak ibadah sejati. Kalau enggak boleh saya bilang ibadah palsu. Maafkan saya. Rata-rata banyak gereja sekarang menekankan ibadah palsu. Saya peringatkan Anda. Anda ibadah, keinginan Anda dikabulkan atau tidak, itu enggak penting. Catat baik-baik dong. Catat baik-baik dong. Anda datang ibadah, Anda sakit, sembuh atau enggak sembuh, enggak penting. Ini Kristen. Jangan rubah gereja dengan pola ibadah berhala di sebelah sana. Karena banyak orang percaya kepada Yesus, tapi Yesus yang dipikirkan dia bukan Yesus yang diperkenalkan Allah kepada diri kita. Yesus yang kita pikirkan, yang kita percaya. Yesus yang menurut pola kita. Ini tanpa sadar, makanya ada terjadi penyembahan berhala. Ini bahaya sekali. Ini bahaya sekali. Makanya kritisi Bapak Ibu. Halo, tolong kritisi. Di gereja sekarang diajarkan iman-iman imitasi. Kalau nggak boleh saya bilang iman palsu. Khotbah kayak gini kurang populer. Tapi maafkan saya, bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman hari ini. Supaya kalau Anda tahun depan meninggal agak beres hidup Anda. Halo, ada kemungkinan nggak kita tahun depan meninggal? Kayaknya ngeri Anda. Iya, kemungkinan sebelah kiri Anda tahun depan meninggal. Kan serem kan langsung kan. Naik pesawat delay marah, ke surga delay nggak marah. Lucu-lucu sedih Kristen ini. Kemungkinan sebelah kiri Anda tahun depan meninggal. Sebelah kanan Anda mungkin tahun ini. Susah. Orang Kristen kalau udah meninggal ketakutan susah. Karena nggak jelas Kristen loh. Catat baik-baik. Catat baik-baik. Kalau ada orang sakit kanker, ulangi. Dia bilang gini, saya beriman sakitku sembuh. Itu iman atau bukan? Bukan. Ayo dong, saya beriman sakitku sembuh. Itu bukan iman. Itu bukan iman. Saya beriman tahun depan saya punya rumah. Itu bukan iman. Kenapa ngawur-ngawur Kristen ini? Catat baik-baik, kritisi. 10 orang sakit kusta, pernah baca? Kritisi, 10 orang sakit kusta datang ke siapa? Tuhan Yesus. Kritisi, berapa di antara mereka yang yakin disembuhkan Tuhan Yesus? Semua, bukan satu. Masa ginian aja lu korupsi? Masa saya perlu panggil KPK dalam hal ini? Halo, semua mereka yakin bahwa mereka disembuhkan. Semua yakin. Maka saya tanya, berapa yang sembuh? Berapa yang beriman?
Ngerti kan? Jadi yakin sembuh bukan iman. Ayo dong. Kenapa nggak mau diluruskan kebenaran dalam pikiran Anda? Dalam iman Anda? Saya beriman sakitku sembuh. Itu bukan iman. Ngawur Anda. Kenapa yang satu? Yuk, saya berani berkata, bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengan firman hari ini. Karena kita harus bicara kebenaran. Kenapa yang satu? Catat baik-baik. 10-10 mereka sakit kusta. 10-10 mereka mempercayakan masalah mereka kepada Yesus. Kemudian mereka pergi, terus yang satu sadar. Dia balik mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Iman itu mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Iman palsu mempercayakan masalahnya tapi gak mempercayakan hidupnya. Nyambung gak sih lo? Gregetan lihat orang Kristen sekarang. Gak ada hebat di ibadah sakit sembuh. Lumpuh berjalan gak ada hebatnya. Gak ada hebatnya. Kenapa kagum-kagum di gereja lumpuh berjalan? Kenapa kagum buta celik? Tapi kagumlah. Engkau lumpuh berjalan, engkau buta celik, atau engkau buta gak sembuh. Tapi kau mempercayakan hidupmu kepada Yesus. Itu baru benar. Ayolah. Makanya orang beriman pasti berubah. Catat baik-baik dong. Karena dia mempercayakan hidupnya kepada Yesus, Yesus gembala dia, dituntun dia. Jangan berbuat dosa. Makanya orang beriman pasti jijik berbuat dosa. Catat baik-baik. Kalau Anda percaya sama Yesus, Anda suka ikut Yesus, Anda masih membohongi istri Anda masih membohongi suami Anda. Enggak jelas Anda beriman. Jangan main-main dong. Anda percaya kepada Yesus, Anda tahu dosa, homoseks itu dosa, lesbian itu dosa, zina itu dosa. Kalau kau ulangi, lu enggak beriman. Binasakan neraka lu nanti. Khotbahlah kebenaran Bapak Ibu. Yohanes Pembaptis mana ada orang suka sama dia. Karena dia khotbah kebenaran. Karena dia khotbah kebenaran. Catat baik-baik dong. Jangan bilang engkau beriman kepada Yesus. Kau tahu dosa, kau jalani. Kacau nih. Gak mungkin orang kasar sama istrinya, ngelawan suaminya, ngelawan orang tuanya. Kalau dia mengerti beriman, pasti berubah kelakuannya. Makanya orang Kristen kelihatan bukan di penyembahan. Kristen bukan kelihatan di khotbah. Kristen bukan kelihatan di peningkatan ekonomi. Kristen bukan kelihatan engkau jadi jabatan yang tertinggi. Kristen kelihatan di kelakuannya. Ini penting sekali. Di kelakuannya. Ini penting sekali. Maka Bapak Ibu, dia menghibur karena ada konflik dalam batin kita ketika kita mempercayakan diri kita kepada Yesus. Kalau kita mempercayakan diri kita kepada Yesus, kritisi Bapak Ibu. Kita ikut Yesus atau Yesus ikut kita? Jawab dong. Lebih keras. Saya ulangi. Yesus yang kita ikuti jauh lebih banyak nggak cocok dengan kita daripada cocok. Dengar baik-baik. Dunia yang kita tinggalkan jauh lebih banyak cocok dengan kita daripada nggak cocok. Saya kasih contoh ekstrim aja, langsung yang sederhana aja lah. Jika ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, jawab. Cocok nggak? Jangan sok rohani loh. Nggak cocok. Paling cocok apa? Jika ditampar pipi kiri kasih tangan kiri nangkis masukkan tangan kanan. Ayalah. Bapak Ibu, tahun 79 saya pembina pemuda gereja se-Jakarta Bogor. Keren gak? Tahun 79 saya pembina pemuda gereja se-Jakarta Bogor. Tahun yang sama saya kedua kali masuk penjara karena saya sadis dan kejam. Gak usah ketawa, ini penderitaan. Anak pejabat itu begitu sombongnya. Diinjak leher teman saya, kepalanya ditodong pistol.
Saya nggak ngomong, langsung saya selesaikan nih, jalan-jalan pakai ambulans nih orang. Saya dulu sadis sekali Bapak Ibu. Udah pendek, jelek, sadis lagi. Dan ketawa, ini penderitaan. Emak saya ngomong lebih baik lu mati daripada hidup. Bayangkan emak sendiri ngomong gitu. Saking jahatnya. Emak saya ngomong lebih baik lu mati daripada hidup. Apalagi emak-emak orang lain. Dan ketawa, ini penderitaan. Makanya itu yang saya bilang, saya dapat mujizat sakit jantung. Jangan lupa ya, jangan sempit. Bukan sakit sembuh saja mujizat, sehat sakit pun mujizat. Kalau orang sadis, orang kejam, sehat dan makin kaya, sulit bertobatnya orang. Kalau orang sadis, orang kejam, sakitnya bisul, nggak bertobat. Saya sakit jantungnya parahnya parah Bapak Ibu. 6 bulan saya opname di rumah sakit Cipto, nggak bergerak. Jangankan duduk, miringkan badan aja nggak bisa. Iya. 2-3 bulan saudara saya setia jaga saya. Mulai bulan keempat mulai bosan. Kok belum mati-mati abang saya ini? Saya kayak tengkorak. Berat saya 32 kilogram. Darah tinggi saya 230/40. Napas saya satu-satu kayak ikan mas koki. Karena banyak dosanya, banyak minta maafnya. Jadi kalau lu banyak dosanya paling cocok sakit jantung. Supaya banyak minta. Iya. 6 bulan saya minta maafnya. Gak usah tepuk tangan, ini penderitaan. Halo. tahun 80 saya kena jantung. 81 saya dilawati Tuhan. 81 dulu saya masih dosen di IKIP Jakarta, tapi sadis. Tinggi saya 2 meter kurang banyak. Kok saya menderita, kau ketawa. Tapi saya dikaruniakan Tuhan IQ lumayan tinggi. 147. Lebih tinggi dari orangnya. Jangan ketawa. Saudara yang kekasih, saya tahun 81 jadi hamba Tuhan. Tahun ini saya 36 tahun jadi hamba Tuhan. 81 saya KKR. Orang sakit sembuh, lumpuh berjalan. Banyak orang bertobat. 82 juga begitu. 83 juga begitu. Apakah saya sudah rohani? Saya kira saya sudah rohani. Banyak orang bertobat. Lumpuh berjalan saya doakan sembuh. Buta celik. Banyak sekali. Di lapangan bola itu luar biasa terjadi. 81, 82, 83 luar biasa sekali. Saya kira saya sudah rohani. Saya kira sudah saya benar ikut Yesus. 0. Saya ulangi. 0. Tahun 84 saya pelayanan mau buru-buru agak ngebut saya. Lari mobil saya lihat lampu hijau. Begitu dekat lampunya kuning. Gak bisa saya rem. Saya jalan terus. Terjadi mujizat hanya terjadi di Indonesia. Dari pohon keluar polisi. Hanya Indonesia. Di Eropa nggak ada itu. Di Amerika, di Afrika saya pelayan nggak ada. Nggak usah tepuk tangan. Di Indonesia pohon bisa melahirkan polisi. Bisa. Itulah Indo. Itu dulu, sekarang luar biasa polisi sekarang. Prit. Wah saya rem. Hampir ngebuang. Tahu kesalahannya Pak? Enggak. Bapak jangan membohongi aparat. Enggak. Bapak melanggar lampu merah. Enggak, saya tahu kuning saya bilang. Saya karena buru-buru saya lihat hijau Pak. Saya lihat kuning saya bisa enggak berani. Bapak melanggar lampu merah. Enggak. Sekarang Bapak turun lihat ke sana. Ya udah pasti merah dong. Enggak mungkin kuning nunggu saya kan. Kan main-main nih orang. Nyambung enggak? Mulai naik darah saya. Minta SIM-nya? Enggak. Udah mulai kesal saya. Bapak jangan menentang aparat. Tidak. Udah mulai kesal lagi saya. Ya udah kalau gitu. Dia masukkan tangannya. Kita damai. Damai apa? Ya berapa?
Langsung saya buka pintu mobil saya pukul ke perutnya, saya keluar, saya tonjok. Emosi lagi saya nongol. Membalas kejahatan dengan kebaikan itu bukan habitat saya. Walaupun saya sudah mimpin KKR di mana-mana. Maka lihat hamba Tuhan bukan waktu khotbah. Lihat hamba Tuhan ketika dimaki. Masih rohani enggak? Jangan ada dusta di antara kita lah. Balaslah kejahatan dengan kebaikan, enggak cocok sama saya. Paling cocok sama saya apa? Balaslah kejahatan dengan lebih jahat lagi. Ya. Maaf, saya minta maaf ya, supaya kita ngerti penghibur. Kita ngerti penghibur Bapak Ibu. Kalau dulu saya ulangi. Kalau dulu orang bilang sama saya, monyet lu, oh saya samper. Monyet buduk lu, harus lebih jelek. Harus lebih jelek dia. Balaslah kejahatan dengan lebih jahat lagi. Itu memuaskan saya kepenuhan roh jahat. Iya. Balaslah kejahatan dengan lebih jahat lagi. Itu memuaskan saya. Balaslah kejahatan dengan kejahatan. Saya enggak puas. Balaslah kejahatan dengan diam. Saya keringat dingin. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Saya membunuh diri saya. Hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus. Ada kepedihan di sana. Ayo dong. Bukan soal sakit sembuh. Kok Kristen dibawa hal-hal yang rendah derajatnya? Sakit sembuh itu mujizat Tuhan terendah. Saking terendahnya banyak disembuhkan Tuhan Yesus, mati masuk neraka. 10 orang sakit kusta semua sembuh, 9 masuk neraka. Kalau enggak percaya Anda, matilah nanti malam, lihatlah. 9 itu ke neraka. Karena sakit sembuh, mujizat Tuhan terendah. Catat baik-baik dong. Khotbahlah walaupun membuat telinga Anda merah. Roh Kudus itu menghibur, penghiburannya bukan penghiburan dugem. Kalau ada nyamuk di sini, kita bunuh, perlu granat gak? Jangan dong untuk nyamuk granat, sayang sekali. Kalau Roh Kudus dikirim untuk apa? Karena kau akan mengalami duka cita yang gak masuk akal. Kalau hilang handphone, gak perlu Roh Kudus dikirim menghibur lo. Beli aja handphone baru. Itu duka cita yang rendahan itu. Bahkan sakit kanker pun itu duka cita rendahan. Saking rendahnya ada orang sakit kanker. Didoakan gak sembuh. Mati masuk surga. Catat baik-baik dong. Yang penting dia bertobat. Ada orang sakit kanker didoakan gak sembuh. Tetap mati masuk surga. Karena dia bertobat. Berarti kanker itu gak ada apa-apanya. Dosa itu ada apa-apanya. Makanya kita harus militan. Jangan main-main dalam dosa. Supaya ngerti penghiburan Roh Kudus. Ayat 8 operator. Sampai 11. Dan kalau ia datang, lanjut Bapak Ibu. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa. Jangan lepas ini dari identitas Roh Kudus penghibur. Sudah terhibur enggak Anda kalau dosamu diinsafkan? Sudah terhibur enggak Anda kalau Anda hidup benar? Terhibur enggak Anda ketika masa penghakiman? Ini keren. Rata-rata orang Kristen enggak sadar. Ada 3 jenis sukacita. Ada berapa jenis? Pertama, sukacita hina, bodoh, dan bobrok. Itu yang pertama. Saya ulangi, sukacita yang pertama apa? Hina, bodoh, dan bobrok. Maafkan saya, tidak sedikit orang Kristen masih penganut sukacita ini. Yang kedua, sukacita umum. Mayoritas orang Kristen, bahkan mayoritas pendeta-pendeta masih penganut sukacita umum. Yang ketiga, sukacita sejati. Ini dia. Terhibur karena Roh Kudus bekerja, menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Pertama, sukacita apa yang pertama Bapak Ibu?
hina, bodoh, dan bobrok. Kalau kau masih suka yang seperti ini, sampai kapanpun Roh Kudus nggak pernah dikirim ke Anda. Karena Anda nggak membutuhkan sukacita yang mulia. Apa itu sukacita hina, bodoh, dan bobrok? Kalau kita berbuat dosa, nggak ketahuan sukacita, itu hina, bodoh, dan bobrok. Bersyukurlah Anda sebelum mati dengar firman hari ini. Kalau lu mencuri, lu korupsi, nggak ketahuan, dipanggil polisi, diperiksa, Anda jawab dengan bagus, nggak ketahuan, Anda bersyukur, lega. Itu bodoh, hina, dan bobrok. Karena Anda sedang di jalan tol menuju neraka. Catat baik-baik. Bapak, Ibu, anak-anak muda, jangan pernah mengecap jasa enaknya dosa. Habis lu. Lu berzina nggak ketahuan istri lu berdoa. Terima kasih Tuhan atas perlindunganmu. Nggak kesurupan lu. Nggak kesurupan lu. Ayo dong. Bersyukurlah kalau kebenaran masih diberitakan buat Anda. Berarti Tuhan sayang sama Anda. Bagaimana kalau Anda berzina, terus khotbahnya kesembuhan-kesembuhan. Khotbahnya pasti usahamu makin maju, kau makin kaya. Kan nipu itu. Sementara lu berdosa, didoakan kesembuhan, engkau makin luar biasa ekonomimu. Apa-apa nih? Mau ke neraka loh. Ini penting sekali Bapak Ibu. Yang serius itu bukan miskin. Yang serius itu bukan nggak ada jabatan. Yang serius itu bukan sakit kanker. Yang serius itu dosa tetap bercokol dalam hidup kita. Catat baik-baik dong. Kenapa orang banyak nggak suka khotbah seperti ini? Saudara yang kekasih, sukacita, hina, bodoh, dan bobrok. Kalau orang yang menyakiti Anda celaka, Anda senang, mampus lu, mati lu. Itu bodoh, bobrok. Saudara yang kekasih, ikut Yesus itu kalau kau nggak siap mengalami ketidakadilan yang nggak masuk akal, lu nggak bisa jadi orang Kristen. Orang Kristen harus mengalami kesulitan yang gak masuk akal supaya ada keteladanan yang luar biasa dan ada kemasyhuran bagi Allah. Saya ulangi, hebat gak berita kalau Daniel dilepaskan Allah dari kandang ayam? So what gitu loh. Ngerti? Halo, Daniel dibuang kemana? Dibuang kemana? Sama dengan apa? Mati. Saya bilang lu Ahok gak ada apa-apanya, cuma 2 tahun. 2 tahun gak ada apa-apanya. Daniel mati. Kalau gak percaya Anda selesai ibadah lu keragunan. Dekati kandang singa, lu lompat. Saya janji deh, saya kirim kartu untuk keluarga Anda turut berduka cita. Dibuang kandang singa itu sama dengan mati. Dibuang bukan singanya ompong. Kalau digigit kena gusinya gelik-gelik, bukan. Remuk mati loh. Kesulitan, Daniel salah nggak? Sama sekali nggak salah. Harus mengalami duka cita yang berat sekali. Nggak salah gue dibuang kandang singa. Tapi Roh Kudus itu menghibur. Sehingga dia tetap kuat. Begitu dia dilihat raja, salam hai anakku, apakah engkau selamat? Enggak maki-maki Daniel sama Raja Darius yang melemparkan dia gara-gara anak buahnya. Dia bilang, diberkatilah engkau Tuanku. Karena ada penghiburan, dia bisa menghibur. Paulus dalam penjara, tersiksa menderita, dia hibur orang di luar penjara. Bersukacitalah senantiasa karena ada Roh Kudus. Bapak, Ibu, ini akhir zaman. Ada kesulitan-kesulitan yang gak masuk akal akan kita terima. Tapi kalau kau ngerti Roh Kudus penghibur itu datang, maka kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Bahkan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang tahu gak mengasihi dia. Yang gak main-main ikut Yesus. Tahu mengasihi dia, gak kompromi dengan dosa. Tahu mengasihi dia, yang serius dan sungguh-sungguh ikut Yesus. Jangan ikut Yesus nanggung-nanggung Anda. Selesai Anda. Ini penting sekali. Makanya Bapak Ibu maafkan saya. Mana lebih serius? Kanker atau bisul? Jawab dong. Halo, kanker kan?
Saya buat analogi ini supaya Anda ngerti penghiburan Roh Kudus. Kalau kena kanker, kalau kena kanker, sebaiknya ketahuan sejak awal atau stadium akhir. Lebih keras. Iya. Kalau lu kena kanker, ketahuan sejak awal bisa diatasi. Mana lebih serius, dosa atau kanker? Apalagi dosa, lebih baik ketahuan sejak awal. Lihat ayat 8, ayat 9 operator. Orang Kristen terhibur seperti ini. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Apa arti dosa? Tidak percaya. Apa tidak percaya? Tidak taat. Kalau Anda masuk gereja, keluar gereja, menyembah bagus, Anda tidak disiplin baca Alkitab, sampai limit tertentu lu gak percaya sama Yesus, lu berdosa. Karena dosa itu bukan saja berzina, gak taat. Halo. Allah berkata, Adam dan Hawa, jangan makan buah itu. Kalau kau makan kau akan mati. Saya ulangi. Orang gak cerdas meneliti buah itu. Buah apa ini ya? Kenapa makan sampai mati? Fokusnya bukan buah. Fokusnya apa? Perintah. Ulangi, fokusnya apa? Perintah. Ulangi apa? Perintah. Lu mau taat atau enggak? Lu mati bukan karena buah. Lu mati karena sikap mengambil buah. Enggak taat namanya. Jadi bapak ibu anak-anak muda, kalau lu gak taat baca Alkitab tiap hari ya, saya kasih tahu, lu berdosa. Lu gak percaya. Kenapa kita baca Alkitab tiap hari? Karena kita percaya kepada kebenarannya. Kenapa lu malas baca Alkitab? Karena lu gak percaya. Lu berdosa. Ayo dong, jangan lagi percaya kepada Yesus menurut ukuranmu. Percayalah kepada Yesus menurut ukuran Yesus. Maka bapak ibu, mari kita sepakat. Penghiburan luar biasa dari Roh Kudus kalau kita diinsafkan akan dosa. Kalau belum lo harus banyak berubah. Saya kasih tahu, kalau kena kanker sejak awal ketahuan teratasi. Saya kasih tahu Anda, kalau ada anak remaja ngendap-ngendap ke kamar orang tuanya, dia curi duit 400.000 dari lemari orang tuanya. Ketika dikantongin ketahuan maminya, mujizat enggak? Itu mujizat. Kalau ada bapak-bapak niat selingkuh, tahu selingkuh enggak? Berhubungan sama kuntilanak. Saya peringatkan Anda ya, saya peringatkan Anda. Sekali-sekali bodoh bisa, tapi jangan terlalu sempurna bodoh Anda. Orang yang sempurna bodohnya mengkhianati perkawinan. Catat baik-baik. Relasi paling sakral di mata Tuhan suami istri. Makanya lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan DPR MPR. Bukan KPK. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi lembaga perkawinan. Adam dan Hawa. Kalau lu main-main dengan perkawinan, lu selesai. Kata bebek, lu selesai. Siapapun lu di ruangan ini, lu main-main dengan perkawinan, selesailah. Ayo dong, kenapa firman ini diberitakan buat Anda? Karena Tuhan sayang sama Anda. Kalau ada niat selingkuh, dia janjian sama si kuntilanak ini depan Pondok Indah Mall. Dia jemput si kuntilanak, dia bawa ke puncak untuk berzina. Sampai di hotel sepi di puncak, dia gandeng si kuntilanak ke lobi hotel untuk pesan kamar untuk berzina. Lagi pesan kamar, ketemu mertuanya, mujizat enggak? Ketawa Anda mengadakan penolakan. Ya susah dong. Kenapa enggak? Amin, gitu keren. Tapi kayak ketawa Sarah. Sinis. Saya ingatkan Anda, salah satu mujizat yang indah ketika engkau pertama kali ingin berbuat dosa, langsung ketahuan dan dipermalukan, itu keren. Sayang orang sukacita sakit sembuh, orang sukacita naik jabatan, orang sukacita gaji gede, orang gak sukacita kalau dosanya diinsafkan. Terlalu jauh kau dengan pimpinan Roh Kudus. Terhiburlah kalau kita berbuat dosa langsung ketahuan. Tuh gak ada amin kalau khotbah begini. Amin berikutnya itu latah. Gak spontan. Terhiburlah kalau kau pertama kali berbuat dosa langsung ketahuan. Nah gue demen tuh. Bapak ibu saya ajarin Anda berdoa kayak anak sekolah minggu. Tuhan, aku ngerti dosa itu keji. Makanya kau mati di kayu salib karena dosa dan kejahatanku.
Dan kau hapuskan, kau pikul dosaku. Kau kirimkan Roh Kudus supaya hidupku kudus, supaya dosa yang keji itu enggak terulang padaku. Buka kemungkinan. Tetapi Tuhan, saya ulangi. Tetapi Tuhan, kalau sampai saya berbuat dosa, kabulkanlah Tuhan. Tolong langsung ketahuan. Bila perlu dipermalukan. Supaya saya enggak pernah mengecap enaknya dosa Tuhan. Itu keren. Nah, ada satu. Yang lain diem sambil mikir, kenapa diundang pengkhotbah? Ya lain kali jangan undang saya. Nggak apa-apa, lain kali jangan undang saya. Saya nggak pernah tertarik khotbah supaya tertarik Anda undang saya. Nggak masa bodoh. Saya bergumul supaya Tuhan Yesus, saya ulangi, Tuhan Yesus tertarik mengutus saya. Itu aja saya rindu. Lu undang nggak penting sama saya. Tapi saya tertarik sekali Tuhan Yesus. Nanti berikutnya saya diutus ke gereja kecil di kolong jembatan. Ya saya khotbah. Karena saya khotbah bukan karena jumlah. Saya khotbah bukan karena tempat yang nyaman. Saya khotbah karena diutus Tuhan Yesus. Saya hamba dia. Saya bukan hamba lo. Catat baik-baik dong. Makanya pertanyaan. Sudahkah engkau mengalami sukacita kalau dosamu ketahuan? Kalau belum. Kau masih sulit dipimpin Roh Kudus. Lu bahasa roh kek, lu banyak mujizat kek, masa bodoh. Catat baik-baik. Catat baik-baik. Penghibur itu menginsafkan kita akan dosa. Karena dosa itu mengerikan. Lebih sukacita orang sakit kankernya sembuh daripada bisul sembuh. Sehingga kalau orang kesaksian tentang bisul sembuh, nggak menarik. Saya punya bisul. Tuhan saya berdoa supaya sembuh. Terus sembuh. Gue juga pernah bisul kalau gitu mah. Gak seru. Tapi saya punya kanker. Oh itu keren banget tuh. Disembuhkan. Apalagi saya orang berdosa. Diinsafkan Tuhan. Dan saya tidak mau lagi berbuat dosa. Itu lebih keren lagi. Katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Ayo dong. Berikutnya. Ayat 10. Operator. Sudahkah kita terhibur dengan kebenaran? Akan kebenaran karena Yesus pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Dunia ini gak melihat Yesus. Bagaimana lihat Yesus? Karena hidup kita benar. Karena hidup kita benar, kita menjadi surat-surat yang terbuka yang bisa dibaca orang. Orang-orang dunia ini bisa melihat Yesus di dalam dan melalui kehidupan kita. Karena hidup kita bukan kita lagi tapi Kristus. Maka terhibur gak Anda kalau hidup dalam kebenaran? Ini penting. Saya nggak tertarik jadi hamba Tuhan yang kaya. Catat baik-baik. Karena kaya bukan nilai. Catat baik-baik. Beberapa bulan yang lalu saya mimpin KKR di Italia, di Swiss dan di Jerman. Banyak sekali persembahan saya dapat. Nggak perlu saya sebut jumlahnya. Nanti lo ngiri lagi. Banyak sekali. Setiap persembahan saya dapat, Anda kalian tahu, saya dengan istri sepakat sekali. Setiap persembahan saya dapat, selalu saya serahkan sama si Homilin. Ngai punya istri manusia langka itu. Halo, istri saya konsisten sekali. Di kamar kami ada 7 kotak, rapi sekali. Kotak pertama, perpuluhan, langsung itu. Kotak kedua, kebutuhan kami sebulan Bapak Ibu. Kami nggak pernah bicara kebutuhan 10 tahun. Karena kami nggak tertarik delay di bumi ini enggak. Saya bilang kalau Tuhan kalau kau panggil on time lah Tuhan, gak usah delay lah. Makanya kebutuhan sebulan. Kotak ketiga paling gede Bapak Ibu untuk hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Sebagian besar persembahan kami dapat untuk hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Sampai detik ini ada 113 keluarga hamba Tuhan tetap kami support tiap bulan. Kami tidak memperkaya diri dalam melayani. Kotak keempat diakonia gereja. Kotak kelima diakonia keluarga. Kotak keenam diakonia tetangga. Jangan bertetangga tidak berdampak. Kotak terakhir untuk panti asuhan dan panti jompo yang kami bina. Ini 7 ini konsisten sampai sekarang. Karena kami tidak tertarik jadi hamba Tuhan yang kaya. Nggak usah percaya Yesus pun bisa kaya nggak? Bisa. Tanya Sultan Bolkiah, tanya Emir Kuwait, Emir Dubai, kaya-kaya itu. Itu bukan nilai. Hidup benar itu nilai. Terhibur nggak kau kalau hidup benar? Kalau belum, masih sulit Roh Kudus memimpin Anda. Makanya saya selalu ingatkan sama orang kaya saya keras khotbahnya. Karena saya nggak tertarik uangnya. Sama orang kaya saya keras khotbahnya.
Sama orang miskin lebih keras lagi khotbah saya. Iya, supaya jangan sempurna penderitaan dia. Udah miskin lu masuk neraka lagi, kapan enaknya lo? Nyambung nggak? Artinya kaya miskin sama, harus bertobat. Ini penting sekali. Sudahkah kita terhibur karena kebenaran? Karena kebenaran yang memberikan kelegaan. Saya analogikan, maafkan saya, lihat kaki Anda paling bawah. Jangan saya bukan kakimu. Anda pakai sepatu? Sederhana kan? Yang kanan di kanan enggak? Yang kiri di kiri enggak? Lega enggak? Yang benar itu lega. Coba habis ibadah kita serentak menggantikannya. Sepatu kanan kita pakai di kiri. Yang kiri kita pakai kanan. Kan salah kan? Lecet enggak? Kalau enggak percaya praktekin nanti. Enggak nyaman. Kenapa istriku enggak nyaman? Kemungkinan besar dia enggak benar atau saya enggak benar. Catat baik-baik. Kenapa anak-anakku nggak nyaman? Kemungkinan besar anak saya nggak benar atau kami orang tua nggak benar. Karena yang benar itu pasti memberikan kenyamanan. Makanya saya tertarik jadi hamba Tuhan yang benar. Sekaligus jadi suami yang benar sampai mati. Sekaligus menjadi gembala yang benar. Sekaligus bayar pajak yang benar. Kasih perpuluhan yang benar. Sekaligus bawa kendaraan yang benar. Halo. Jangan lu nyanyi gemetar-gemetar sini, lu bawa mobil orang lain gemetar sama lu. Halo bapak ibu yang naik motor, apapun alasanmu, naik motor. Apapun alasanmu jangan naik trotoar. Apapun alasanmu jangan lawan arah. Lu melawan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu tertib. Apapun alasanmu. Jangan naik trotoar, jangan lawan arah. Lu main-main sama Roh Kudus kalau itu. Ya, naik kendaraan yang benar. Berpikir yang benar. Berkelakuan yang benar. Khotbah yang benar. Gak ada tandingannya kebenaran dengan apapun juga. Makanya Tuhan pakar bahagia, Tuhan pemilik alam semesta berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, karena itu yang paling indah. Terakhir, ayat 11. Akan penghakiman karena apa? Penguasa dunia ini telah dihukum Bapak Ibu. Hidup benar itu bukan soal bisa atau tidak bisa. Soal mau nggak mau itu pilihan. Penguasa sudah dihukum. Maka suka nggak suka Yesus akan datang kedua kali. Tapi bagi orang yang nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan itu menakutkan. Halo, saya harus ingatkan Anda. Penghakiman itu menakutkan bagi orang jahat. Menakutkan bagi orang Kristen yang nanggung-nanggung. Tapi sukacita bagi orang Kristen yang benar. Bisa dia nyanyi. Angkatlah wajah Rajamu. Itu yang kita tunggu-tunggu. I love you Lord. And I lift my soul. Itu yang kita tunggu-tunggu. Bless the Lord, oh my soul. Itu kita tunggu-tunggu ketika penghakiman. Karena itu enggak kita tahu. Maka Roh Kudus menginsafkan kita. Betapa terhiburnya kita ketika penghakiman itu terjadi. Kalau kau takut akhir zaman, belum jelas lo Kristen lo. Karena fokus lu kesembuhan sih. Fokus lu kekayaan sih. Fokus lu keinginan-keinginan lu ya repot. Tapi kalau Anda mulai terhibur kalau dosa kita dikasih tahu, bahkan bila perlu dipermalukan, terus terhibur kita hidup dalam kebenaran, orang yang terhibur dosanya diinsafkan, orang yang terhibur hidup dalam kebenaran, orang seperti ini yang bisa terhibur ketika penghakiman. Dan itu menunjukkan Roh Kudus bekerja dalam diri Anda. Sakit lu sembuh gak utama. Lu bisa basah roh gak utama. Lu bisa bernubuat atau gak bernubuat itu gak utama. Lu hidup benar, hidup dalam kebenaran, ketulusan, ketaatan itu utama. Ini penting sekali. Makanya identitas Roh Kudus pertama kali Tuhan kasih tahu sebagai penghibur. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tutup dengan kita baca Yohanes 16 ayat 13a, operator. Bagian A saja, kalimat pertama.
sampai kata-kata seluruh kebenaran. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, iya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam. Ia akan memimpin kamu ke dalam. Jadi bukan sepotong-sepotong. Khotbah saya benar, tapi pernikahan saya nggak benar. Nggak bisa, nggak bisa. Khotbah saya benar, pernikahan kami benar, tapi saya bayar pajak nggak benar. Nggak bisa. Harus seluruh. Yang sepakat katakan amin. Yang sepakat tepuk tangan yang keras. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.